Perkenalkan, nama saya Ika Aprilia Pongsoda, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Bungku Utara, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAKN Manado dengan induk mahasiswa 2501061221 pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Bungku Utara untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema meneladani Yesus dalam mengampuni. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, semua karena Tuhan kita bisa datang sekolah karena pertolongan Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyi dan berdoa. Nanti salah satu seorang anak yang akan memimpin kita dalam doa, Ibu minta Jonah maju ke depan memimpin kita menyanyi dan berdoa. Silakan Jonah. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar kita kelas kemudian hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kami siap belajar pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih Jonah yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan untuk anak-anak. Ya, Ibu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Dio, hadir. Pandri, hadir. Viko, Hadir. Melan Anastasia, hadir. Olivia, hadir. Gabriel Natalia, Hadir. Jessie, Hadir. Renaldi, Hadir. Jonah, Hadir. Nathan, Hadir. Sarah? Iya, hadir semua. Ya, anak-anak, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk belajar, terlebih dahulu saya mengajak anak-anak untuk berdiri, kita yel-yel dulu supaya lebih semangat. Kelas 7A? Siap. Kelas 7A? Siap. Kelas 7A, apa kabar? Baik. Siapkah diri kalian belajar? Siap. Kami fokus, kami sadar, kami paham. Ya, silakan dulu tepuk tangan dulu. Ya anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu ingin bertanya. Ya, nanti angkat tangan ya yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa? Bisa. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lakukan ketika ada teman yang menyakiti perasaanmu? Angkat tangan. Ya Jessie, silakan berdiri. Saya berusaha memaafkan walau biasa agak susah sedikit. Ya, silakan duduk Jessie. Terima kasih. Pertanyaan
menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni apa? Ya, yang kedua, membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Yang keempat, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kelima, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Yaitu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya anak-anak, masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Ya, jadi harus semangat kalau mau belajar, harus semangat ya. Jadi anak-anakku, materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, meneladani Yesus dalam mengampuni. Apa sih itu arti mengampuni? Ya, di sini arti dari mengampuni adalah mengampuni berarti membebaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa dengan penuh kasih sayang. Ya, ajaran Yesus ini tentang pengampunan bisa kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Silakan buka Alkitabnya. Ya, silakan Jesse berdiri lalu bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, terima kasih. Jadi mengampuni berapa kali? 1 kali atau 2 kali? 70 kali 7 kali. Ya, di sini Ibu kasih 2 contoh yang Ibu berikan adalah teladan Yesus dalam mengampuni. Ya, ada 2 contoh yang Ibu berikan di sini. Ya, yang pertama adalah mengampuni tanpa syarat, di mana peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa seperti wanita yang tertangkap basah berzina. Terdapat di Yohanes pasal 8. Dan contoh yang kedua adalah pengampunan di kayu salib. Ya, di mana dikatakan Lukas pasal 23:34, di kayu salib Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama apa? Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam iman. Iya, karena Yesus telah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita secara percuma. Cuma ya, tanpa dibayar. Kemudian, mengapa kita mengampuni? Yang kedua adalah mengampuni, membebaskan hati kita dari apa? Kebencian dan Membawa kedamaian sejati. ya, dan membawa kedamaian sejati. Jadi itu mengapa kita harus mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni. Ya, walaupun orang jahat, ya, berbuat jahat terhadap Yesus, tapi tetap Yesus mengampuni dosa manusia. Selanjutnya, tantangan mengampuni. Ya, jadi ada juga tantangan dalam mengampuni. Banyak hal tantangan yang kita alami dalam mengampuni orang lain. Bukan langsung begitu saja, oh saya maafkan, ya. Tetapi ada
melalui mengampuni yang awalnya hubungannya kita tidak baik dengan teman kita, akhirnya dengan kita mengampuni, akhirnya hubungan kita menjadi apa? Baik. Dan yang selanjutnya adalah siapa yang bisa lakukan ini tanpa menunggu meminta maaf? Biasakan ada egonya yang tinggi, ya. Terus saya tidak mau meminta maaf duluan kalau bukan dia yang meminta maaf. Itu adalah salah satu tantangan yang terberat. Siapa yang bisa lakukan ini? Naldi, bisa enggak? Bisa? Jesse bisa? Tidak. Tidak. Ya kenapa tidak bisa? Sulit dilakukan? Sulit. Ya, sulit dilakukan. Ya. Jadi pasti kita masih manusia, pasti dipenuhi dengan ego. Ya. Pasti tidak ada yang mau duluan minta maaf. Pasti menunggu orang itu yang meminta maaf kepada kita. Itu adalah tantangan, ya. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani? Ini adalah contoh teladan yang kita lihat, ya. Kita simak bersama-sama bagaimana cara Yesus mengampuni. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan rendah hati. Jadi kalau kalian, anak-anakku, berbuat salah, ya, berbuat salah terhadap teman, harus apa? Mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan. Yang kedua adalah memaafkan dengan tulus. Ya, jangan hanya karena ada maunya baru dimaafkan. Jangan karena dia ada uangnya baru mau dimaafkan. Tidak, ya, harus kita maafkan teman kita yang menyakiti dengan tulus tanpa dendam. Dan yang selanjutnya adalah menolong teman yang membutuhkan tanpa mengungkit kesalahan masa lalu. Ketika ada pernah teman yang berbuat salah, ya, ketika ada teman yang berbuat salah, ya, dia meminta bantuan kepada kita, kita mengingat kesalahannya. Oh, kamu pernah berbuat salah kepada saya tidak mau menolong kamu. Jangan seperti itu. Ya, kalau anak-anak Tuhan tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan teman di masa lalu. Ya, selanjutnya mengampuni adalah cinta yang membebaskan. Ya, bagaimana sih itu mengampuni? Cinta yang membebaskan. Di sini ada 3 poin yang Ibu berikan. Yang pertama adalah Yesus adalah teladan pengampunan sejati yang mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa batas. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Mewujudkan kasih Allah dengan mengampuni. Kita mewujudkan kasih Allah di dunia. Dan yang ketiga adalah poin ketiga, mari kita hidup dengan hati yang penuh pengampunan dan damai. Jadi itu adalah apa itu mengampuni. Contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa kita teladani Yesus dalam mengampuni. Dan kemudian juga kita tadi sudah dijelaskan mengapa kita harus mengampuni. Ya, jadi itu adalah penjelasan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang pertama, nanti angkat tangan dan berdiri siapa yang ingin menjawab. Pertanyaan yang pertama adalah sesuai dengan tadi yang Ibu sudah jelaskan dari arti mengampuni, contoh teladan, bagaimana kita harus mengampuni. Jadi menurut pemahaman kalian, apa arti mengampuni? Siapa yang tahu? Ya, coba silakan berdiri. Mengampuni dari hal yang telah diperbuat. Iya, silakan duduk. Ada lagi? Ya, silakan Nathan. Memilih untuk tidak menyimpan rasa marah atau dendam. Ya, tidak
memilih untuk menyimpan. Dan pertanyaan selanjutnya, tadi Ibu sudah memberikan berapa contoh? Berapa contoh yang Ibu kasihkan di sini? Dua. Teladan Yesus dalam mengampuni. Ada dua. Apa semua yang Ibu kasih contoh tadi? Yang pertama apa? Yesus mengampuni perempuan berzina. Dan yang kedua adalah Yesus mengampuni orang yang menyalibkannya. Nah, masih ada contoh lain yang kalian bisa sebutkan? Angkat tangan. Ya, Melan, silakan. Yesus mengampuni yang telah menekannya 3 kali. Terdapat di kitab mana, Melan? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Iya, silakan duduk Melan, terima kasih. Kemudian masih ada yang bisa berikan contoh teladan Yesus dalam mengampuni dalam Alkitab? Masih ada? Ya, Olivia, silakan berdiri. Ketika sedang lumpuh di bawah kepalanya, Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, yang Ya, silakan duduk. Berarti mengampuni apa? Orang yang lumpuh. Ibu akan memberikan video contoh dari teladan Yesus dalam mengampuni, yaitu mengampuni perempuan yang berzina. Kalian silakan menyimak video yang Ibu akan putar. Simak dengan baik-baik karena sebentar Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ya, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang di sini kelompok 1, ini kelompok 2, nah ini kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan mengambil tugas yang Ibu akan berikan. Kelompok 1 mana? Maju ke depan. Kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2, mana tadi kelompok 2? Kemudian di kelompok 3. Ya, silakan kerja sama. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab. Yang kedua, jawablah semua tugas yang ada pada LKPD secara lengkap dan jelas. Yang ketiga, kerjakan LKPD yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan secara bersama-sama, tidak boleh kerja secara sendiri ya. Namanya kelompok berarti kerja sama. Dan yang keempat, jika ada yang kalian belum mengerti dari tugas yang Ibu berikan, silakan bertanya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Silakan isi. Dibuat di sini. Mungkin boleh di sini kalau Jesse mau. Kelompok kalian bisa siapkan. Nah, Ibu siapkan. Kelompok 1 tugasnya apa? Menggambar proses. Nah, nanti bisa dikerjakan di kertas A4, boleh di kertas karton. Tergantung dari kelompoknya kalian Ibu sudah siapkan. Dan petunjuk yang terakhir adalah harus memeriksa kembali tugas kalian sebelum mengumpulkan. Ya, diperiksa kembali dulu. Oh, sudah betulkah ini tugas yang kami kerjakan secara kelompok sebelum anak-anak mengumpulkan sama Ibu. Ya, sudah jelas ini petunjuknya? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Silakan dikerjakan.
depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi diskusi memang siapa nanti yang maju ke depan, ya? Diskusi memang dalam kelompok. Kalian nanti kalau sudah selesai kerjakan tugasnya, kalian diskusi siapa yang maju ke depan. Ya, sudah siap semua? Sudah. Sudah diskusi siapa yang maju ke depan? Sudah. Nanti sebelum salah satu anggota kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya lebih semangat lagi. Silakan kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, cari pasangannya. Tidak ada pasangannya yang ibu. Kelas 7A siap? Siap. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kerjikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Siap belajar. Tangan dulu. Silakan duduk. Ya, kita akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan kelompok 1, kelompok poster silakan yang sudah ditunjuk temanya silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain menyimak ya. Ya, silakan lihat ke depan, lihatkan gambarnya. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan bersampaikan. Ya, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka berupa poster. Poster mengampuni. Ya, silakan kasih lihat kelompok yang lain. Ini poster tentang apa? Mengampuni. Ini gambar apa di poster di sini? Gambar tangan saling berjabat tangan. Ya, gambar saling berjabat tangan. Ya, apa makna dari mengampuni? Berjabat tangan ini apa maknanya? Maksudnya karena di sini berjabat tangan sebagai simbol perdamaian. Nah, tepuk tangan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok puisi. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk doa mohon pengampunan. Silakan yang mewakili kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa doa mohon pengampun. Di sini saya melihat motivasi kalian berdoa, tempat tangannya tidak berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang Ya, terima kasih untuk dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Tugasnya mana? 1, 2, 3. Ya, demikian hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Semuanya sangat bagus, hasilnya kerjasamanya sangat baik dalam kelompok. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semuanya. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini kesimpulannya adalah bagaimana mengampuni adalah sikap dan tindakan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi itu adalah kesimpulan materi yang kita sudah pelajari dari video yang kalian sudah nonton, hasil diskusi yang kalian sudah diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Kesimpulannya adalah bahwa mengampuni
Ibu akan memberikan refleksi satu orang satu ya. Silakan diisi. Sebentar kalian isi baru ibu kumpul. Silakan diisi, dan lupa tulis namanya. Tulis namanya baru ibu kumpulkan. Pelajaran minggu depan adalah terus memperbaharui hidup orang beriman. Jadi anak-anak